Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Mubarak dengan NIM 2022 690418. Dosen pengajar Bapak Muhammad Imran Rasyadi, Iskom MM. Prodi Teknik Informatika Universitas Yogyakarta Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian pengembangan aplikasi pola hidup sehat berbasis Android dengan metode Scrum. Yang pertama, latar belakang. Tantangan gaya hidup sehat di era modern, kesehatan fisik dan mental menjadi prioritas di tengah masyarakat modern yang sibuk. Banyak individu kesulitan menjaga gaya hidup sehat karena keterbatasan waktu, akses ke fasilitas kesehatan. Pola hidup sehat semakin menjadi prioritas di tengah masyarakat modern yang beraktivitas tinggi. Kesehatan fisik dan kesejahteraan mental menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak orang kesulitan menjaga pola hidup sehat karena keterbatasan waktu dan akses ke fasilitas kebugaran menurun. Objek penelitian, masyarakat umum khususnya kepada warga sekitar. Pola hidup sehat semakin menjadi prioritas di tengah masyarakat modern yang beraktivitas tinggi. Kesehatan fisik dan kesejahteraan mental menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak orang kesulitan menjaga pola hidup sehat karena keterbatasan waktu dan akses ke fasilitas kebugaran menurun. Identifikasi masalah, keterbatasan waktu untuk menjaga gaya hidup sehat. Setelah mensurvei kegiatan masyarakat di sekitar, kurangnya waktu yang efektif untuk melakukan olahraga dan menjaga pola makan, serta kurangnya istirahat yang cukup. Solusi yang ditawarkan, mengembangkan fitur pengingat otomatis untuk aktivitas sehat seperti konsumsi air, olahraga singkat, serta istirahat sejenak. Memberi arahan atau tutorial latihan fisik yang cepat dan dapat dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi berbasis Android untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga hidup sehat. Yang kedua, bagaimana menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode Scrum dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan fitur gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk bisa mengontrol pola hidup sehat. Batasan penelitian. Penelitian dibatasi pada pengembangan aplikasi berbasis Android. Hanya menguji aplikasi pada kelompok kecil pengguna sebagai sampel. Dan terakhir, tidak mencakup aspek keamanan data pengguna secara mendalam. Manfaat: memberikan solusi praktis dan mudah diakses untuk menjaga pola hidup sehat di tengah kesibukan aktivitas harian. Memotivasi pengguna untuk menjalani gaya hidup sehat melalui fitur-fitur yang interaktif dan informatif. Penelitian terkait. Yang pertama, penulis Lukman dan Rahmanto, tahun 2020, judul penelitian rancang aplikasi hidup sehat berbasis Android. Kedua, penulis Ananda et al. Tahun 2020, judul penelitian aplikasi edukasi gaya hidup sehat untuk remaja. Yang ketiga, penulis Santoso, tahun 2021, judul penelitian penggunaan design thinking untuk aplikasi kebugaran digital. Yang keempat, Atika Hendrayanti, tahun 2020, dengan judul penelitian pengembangan aplikasi mobile health berbasis Android untuk monitoring dan evaluasi stunting. Yang kelima, penulis Farida Nurul Rahmawati dan Nikma Suryandari, tahun 2022, dengan judul penelitian Ajemo aplikasi konsep sehat perempuan Madura. Yang keenam, penulis Lailatul Mukmiroh, Amelia Kartikasari, serta Berliana Deviana Putri Muhaimin,
tahun 2022, judul penelitian Osteoporosis Screening Technology Aplikasi to Improve Healthy Lifestyle of School Resident Importance Georgia. Yang ketujuh, penulis Wijaya et al. Tahun 2019 dengan judul Aplikasi Mobile untuk Pemantauan Kesehatan Pribadi. Kajian pustaka. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dengan basis penggunaan yang luas, platform Android mendukung pengembangan aplikasi yang user-friendly dan efisien melalui alat seperti Android Studio dan bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin. Yang kedua, Scrum. Scrum adalah kerangka kerja atau framework untuk pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan incremental. Dalam Scrum, proyek dibagi menjadi prioritas singkat yang disebut sprint, biasanya 1-4 minggu. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik atau menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks ini, aplikasi merujuk pada aplikasi mobile yang dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Metode penelitian. Di sini, metode penelitian menggunakan Scrum. Scrum adalah salah satu metode yang ada pada model Agile. Scrum sendiri mempunyai beberapa tahap, yaitu yang pertama, Product Backlog. Product Backlog adalah daftar lengkap fitur, fungsi, dan kebutuhan proyek yang harus dikembangkan. Yang kedua, Sprint Planning. Sprint Planning adalah tahap perencanaan awal sebelum sprint dimulai. Selanjutnya, tahap sprint. Sprint adalah periode kerja tetap 1-4 minggu di mana tim mengerjakan item dari sprint backlog. Yang keempat, daily stand up. Rapat harian untuk memantau perkembangan. Yang kelima, sprint review. Sprint review menampilkan hasil sprint ke stakeholder. Yang terakhir, sprint retrospektif, yakni evaluasi untuk perbaikan sprint berikutnya. Kita dapat mengembangkan, mengimplementasikan, dan menguji fitur aplikasi. Ini adalah tahap jadwal yang pertama. Pada minggu pertama di bulan November, persiapan penelitian. Minggu pertama dan minggu kedua. Pada minggu ketiga dan 4 pada bulan November, pengumpulan data. Pada minggu ke-1 dan kedua di bulan Desember, melakukan pengembangan aplikasi. Pada minggu ke-3 dan ke-4 pada bulan Desember, mengumpulkan pengolahan data. Pada minggu pertama, 2 dan 3 pada bulan Januari, melakukan penyusunan laporan. Ini daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.